Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas Puri Anjasmara yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua malam ini bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita di malam hari di bulan Ramadan, yakni salat Isya, salat Tarawih, dan insyaallah salat witir, serta sekarang ini disela-selai dengan kajian keislaman. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita malam hari ini sudah berada di malam yang ke-17 bulan Ramadan tahun ini. Dan 17 Ramadan itu di dalam sejarah Islam dikenang sebagai hari turunnya Al-Quran atau hari nuzulul Quran. Malam ini saya diminta untuk memberikan ceramah tentang nuzul Quran. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha pemberi hidayah. Allah ketika menciptakan manusia tidak dibiarkan begitu saja semaunya, tetapi Allah mengutus kepada manusia itu para rasul, dan bersama dengan para rasul itu oleh Allah juga diturunkan kitab suci. Allah dengan sangat gamblang memberikan informasi mengenai hal itu. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba. Sungguh kami Allah telah mengutus para rasul dengan membawa bukti-bukti yang benar, dan bersama dengan mereka juga aku turunkan Alkitab. Dalam sepanjang sejarah manusia, Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus banyak rasul silih berganti. Rasul-rasul itu sebagian namanya disebutkan di dalam Al-Quran, dan sebagian lagi tidak disebutkan. Demikian pula kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul itu juga sebagian disebutkan, sebagian juga tidak. Rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsussu 'alaik. Ada beberapa rasul yang aku ceritakan kepadamu dalam Al-Quran. Yang kita kenal ada 25 rasul itu, dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Dan ada banyak rasul yang tidak aku sebutkan, tidak aku ceritakan. Kita yang kita kenal sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yakni ada 4, yakni Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Di samping ada kitab, juga ada suhuf yang Allah turunkan kepada Nabiullah
Musa dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sudah saya sebutkan bahwa di antara kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasulnya adalah Al-Quran, yakni kitab suci yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadi sudah saya informasikan diperingati turunnya pertama kali itu pada tanggal 17 Ramadan. Dan Al-Quran merekam peristiwa turunnya Al-Quran itu sendiri dengan menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan ketika Al-Quran diturunkan. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi jelas sekali Allah sendiri menyatakan bahwa fungsi Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu tidak lain adalah untuk memberikan hidayah, memberikan petunjuk bagi manusia. Agar apa? Tentu saja tidak lain agar supaya manusia itu hidupnya selamat, bahagia, sejahtera, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Baik di dunia yang hidupnya ini hanya sementara, beberapa saat saja, lebih-lebih nanti hidup di akhirat ketika hidup itu selama-lamanya. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan sebagai hidayah, sebagai petunjuk untuk manusia, tapi dalam kenyataannya tidak semua manusia itu mau menerima Al-Quran sebagai petunjuk atau sebagai hidayah di dalam hidupnya. Secara garis besar terkait dengan sikap manusia di dalam menerima Al-Quran sebagai petunjuk itu ada dua. Satu adalah orang yang tidak mau menerima atau ingkar atau kufur. Makanya orangnya disebut dengan orang kafir. Dan tentu saja yang sebagian lagi yakni yang menerima dengan mempercayai Al-Quran itu betul-betul merupakan firman Allah yang kemudian betul-betul dijadikan sebagai hidayah, sebagai petunjuk di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam Al-Quran, sikap orang yang kafir itu digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 45 sampai dengan 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adhanihim waqra wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdah wallau 'ala adbarihim nufura. Kalau engkau Muhammad membacakan Al-Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kami Allah akan menjadikan di antara engkau dan orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhir itu ada hijab yang menutupi. Tidak hanya itu, wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan, dan akan aku beri tutupan di dalam hatinya
ayyafqahu fi adhanihim waqru, sehingga orang-orang yang kafir itu ketika dibacakan Al-Qur'annya tidak bisa memahami sama sekali karena memang tidak mau menerima karena kesombongannya. Dan masih diteruskan, kalau engkau Muhammad menyebut nama Allah yang Maha Esa itu di hadapan mereka, mereka membelakangi kamu karena saking bencinya. Itu sikap orang yang kafir terhadap Al-Quran, tidak mau menerima dan mengingkari Al-Quran itu. Dalam ayat di bagian awal surat Al-Baqarah itu juga disebutkan ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Orang-orang kafir itu kalau kamu berikan peringatan atau tidak, ya sama saja mereka tidak akan beriman. Ya. Itu yang pertama. Ya. Jadi orang yang menolak beriman kepada Al-Quran, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah di dalam hidupnya. Lalu yang kedua adalah golongan orang-orang yang mau menerima Al-Quran itu sebagai hidayah di dalam hidupnya. Artinya dia beriman kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu merupakan firman Allah, ya. Dan kemudian dia ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk di dalam kehidupannya. Ya. Tetapi ya, ini yang menarik. Ya. Dalam Al-Quran sendiri Allah menginformasikan bahwa orang-orang yang sudah beriman kepada Al-Quran itu ternyata oleh Allah dikelompokkan ke dalam 3 golongan. Ya. Dalam surat Fatir ayat 32 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Kemudian aku wariskan Alkitab, Al-Quran itu kepada hamba-hambaku yang terpilih. Ya. Dan kalau kita sebagai seorang Muslim, ya, berarti kita ini sudah termasuk hamba yang dipilih oleh Allah untuk mewarisi Al-Quran itu. Karena seorang yang sudah menyatakan diri Muslim pasti beriman kepada Al-Quran dan mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah di dalam kehidupannya. Cuma persoalannya, ya, orang yang kemudian menyatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran itu ada yang disebut oleh Allah dengan golongan faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka itu ada orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri. Nah, oleh para mufassir pada umumnya maknai sebagai orang-orang yang sudah beriman kepada Al-Quran, tapi imannya itu belum serius-serius amat begitu, sehingga lalu dalam praktek kehidupannya itu orang-orang yang zalimul nafsi, orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri itu tidak sepenuhnya mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sehingga yang terjadi apa? Antara perbuatan baiknya dengan perbuatan buruknya itu banyak perbuatan buruknya. Ya Muslim, ya beriman kepada Al-Quran, tapi banyak maksiatnya ketimbang ibadahnya. Ibadahnya malas, tapi maksiatnya jalan terus, kira-kira begitu. Nah, golongan yang kedua, ini golongan yang oleh Al-Quran disebut dengan wa minhum muqtasid, golongan yang berada di tengah-tengah. Nah, ini para mufassir memaknai sebagai orang yang antara perbuatan baiknya dengan perbuatan buruknya itu berimbang, ya.
Jadi sama kuat begitu ya. Ya ibadahnya ya ibadah, sholat ya sholat, puasa ya puasa. Ya. Tapi maksiatnya juga masih jalan terus. Kira-kira begitu. Ya. Nah, yang golongan ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Golongan yang ketiga itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam berbuat kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, golongan yang ketiga ini oleh Allah dimaknai sebagai oleh para mufassir maksud saya dimaknai sebagai orang-orang yang antara perbuatan baiknya itu dengan perbuatan buruknya banyak perbuatan baiknya. Ya masih berbuat buruk, ya yang namanya manusia kan tidak bisa lepas dari dosa, ya pernah dosa, tapi sedikit. Yang banyak adalah ibadahnya, yang banyak taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini firman Allah sendiri yang sekali lagi mengklasifikasi orang-orang yang sudah beriman pada Al-Qur'an itu ternyata ada 3 golongan yang seperti itu. Dan saya yakin pasti ada itu di golongan yang ada di masyarakat kita ya memang seperti itu realitasnya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memperingati nuzul Quran tahun ini, marilah kita melakukan refleksi diri. Ya. Kira-kira kita ini termasuk golongan yang mana di antara golongan yang 3 tadi? Ya, kalau saya yakin sih ya, semua jamaah yang ada di sini mudah-mudahan ya, digolongkan oleh Allah di dalam golongan yang ketiga, yakni orang yang sabiqum bil khairati biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Yakni orang yang banyak ibadahnya kepada Allah, banyak berbuat baiknya kepada Allah. Dan kalau toh pernah berbuat maksiat hanya sedikit saja. Tapi siapa tahu masih ada golongan yang kedua. Ya. Kalau golongan yang ketiga kok insya Allah tidaklah, mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan momentum memperingati nuzul Quran ini bisa kita jadikan sebagai momentum yang terbaik bagi kita untuk mencoba memperbaiki diri supaya ke depan itu kita betul-betul bisa lebih serius di dalam mengimani Al-Quran. Ya. Di dalam mengimani Al-Quran itu tentu saja ya tidak hanya sekedar iman ya. Implikasinya tentu saja kita memang harus mau memahami ya, dan kemudian mau mengamalkan Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan nyata sehari-hari kita sebagai seorang muslim. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sendiri menyatakan Al-Quran itu sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi manusia, maka pasti Al-Quran itu operasional untuk dijadikan sebagai hidayah. Artinya apa? Al-Quran sendiri itu memang mudah untuk dilaksanakan, untuk difahami. Ya. Dan Allah menjanjikan itu memang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya. Sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran itu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau mengambil sebagai pelajaran. Ya. Makanya jangan heran ya, Al-Quran itu Masya Allah ya, anak-anak kecil itu sekarang ya, apalagi sudah membaca, yang hafal aja banyak ya. Nuwun sewu di desa saya sana di Demak itu ya, satu desa itu sekarang ini mungkin kalau mencari sekitar 400 orang yang hafal Quran ada satu desa itu ya. Sehingga Masya Allah itu kalau tidak dimudahkan tidak mungkin itu orang bisa hafal kitab setebal itu ya. Jadi dimudahkan, membacanya dimudahkan, menghafalkannya dimudahkan, memahaminya pun juga dimudahkan, bahkan mengamalkannya pun dimudahkan. Tidak ada ajaran Islam itu yang susah untuk dilakukan. Tidak ada ajaran Islam yang merepotkan untuk dijalankan. Semuanya mudah. Allah menjamin ma ja'alnal Qur'ana 'alaika litashqa. Tidak ada Al-Quran itu dalam rangka untuk membuat kamu susah, membuat kamu celaka, itu tidak ada. Wa ma ja'alu fid din min haraj, kata Allah. Tidak ada agama itu yang
ingin membuat kamu susah, tidak ada. Semuanya membuat mudah. Ya. Nah, sehingga dengan demikian ini mestinya memotivasi kita, ya, memotivasi kita untuk mau mengamalkan ajaran itu dengan baik. Ya. Sholat mudah, ya. Wong misalnya kalau kita sedang susah bepergian ya boleh dikosor, boleh dijamak, ya. Zakat hanya untuk orang yang mampu. Kalau tidak mampu malah boleh menerima zakat. Haji bagi yang mampu saja. Puasa itu Masya Allah. Kalau kita lihat bagaimana Allah memerintahkan puasa dalam Al-Quran itu sangat-sangat mempertimbangkan sisi kemanusiaan kita. Ya. Disampaikan kepada kita, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan puasa. Tapi ingat ya, yang diwajibkan itu tidak hanya kamu saja. Orang-orang dahulu pun juga sudah diwajibkan. Loh itu kan salah satu yang menjadi enak kita itu. Terus masih ditambahi, meskipun itu diwajibkan, itu tidak kok selama-lamanya. Hanya beberapa hari saja, yang jumlahnya 30 hari selama sebulan Ramadan itu. Itu masih diberi tambahan. Kalau kamu misalnya kok karena sedang sakit, sedang bepergian, boleh tidak puasa. Kalau kamu misalnya sudah sangat tua, tidak bisa berpuasa, kamu boleh membayar fidyah. Loh sampai begitunya Allah itu di dalam memerintahkan puasa itu. Betapa yang namanya puasa itu diperintahkan dengan cara yang sangat humanistik oleh Allah Subhanahu wa taala. Memudahkan. Ya. Nah, sudah seperti itu, sekali lagi mudah-mudahan kita sebagai umat Islam ini kemudian termotivasi untuk betul-betul mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah dalam kehidupan kita, sehingga kita kemudian betul-betul nantinya layak menjadi orang yang selamat, bahagia, sejahtera di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.